Perilaku ini bermula ketika istri si oknum dosen ini naik haji. Berarti kan oknum dosen ini kan sendiri di rumah. Karena kebetulan sangat dekat, sering bermain ke garasinya prinsipal kami. Dekat. Nah, karena mungkin saking dekatnya, sering ngomongin hal-hal yang tidak pantas, melecehkan secara verbal terhadap prinsipal kami. Itu yang membuat prinsipal kami tidak nyaman. Konflik antara Yaimim dan Sahara kembali menjadi sorotan setelah netizen yang berbakti dengan akun @heruhermawanofficial mengulas kronologi dan dua versi cerita yang saling bertentangan. Ia menyoroti bagaimana kuasa hukum Sahara menuding Yaimim sebagai sosok bermasalah yang kerap berbicara tidak pantas hingga dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Namun muncul pula kesaksian lain yang justru menggambarkan Sahara sebagai pihak yang sering melontarkan kata-kata kasar dan memicu keributan. Istri Yaimim kemudian memberikan klarifikasi bahwa konflik bermula dari mobil rental milik Sahara yang memblokir jalan hingga membuat suaminya terpaksa memindahkannya sendiri. Menurutnya, permintaan maaf Yaimim kepada suami Sahara bukan bentuk pengakuan bersalah, melainkan demi menghindari keributan lebih lanjut. Kasus ini menunjukkan betapa rumitnya kisah antara dua pihak yang sama-sama merasa benar di mata publik. Guys, kalian udah tahu belum kalau saat ini Sahara dan juga Sopian sudah mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kota Malang. Kuasa hukum dari LBH GP Ansor Kota Malang ini juga yang mendampingi Sahara untuk melaporkan Yaimim kepada polisi. Saya dan beberapa teman dari LBH GP Ansor Kota Malang yang bersamai Sahara datang melaporkan seseorang yang diduga namanya Pak Muslimin yang sebenarnya kasus viral kemarin berkaitan dengan saat ini coba kami lakukan pasal 310 dan juga 11 pasal 27 45 Undang-Undang ITE berkaitan dengan pencemaran nama baik dan riba. Itu yang coba kami dan ini bawa ke Mapolresta. Melalui kuasa hukumnya bernama Zaki Chong, Sahara melontarkan beberapa tuduhan serius kepada Yaimim. Misalnya saja, kuasa hukum Sahara menuding bahwa Yaimim kerap melontarkan kata-kata tidak pantas dan tidak senonoh kepada Sahara, sehingga membuat Sahara merasa tidak nyaman. Perilaku ini bermula ketika istri si oknum dosen ini naik haji. Berarti kan oknum dosen ini kan sendiri di rumah. Karena kebetulan sangat dekat, sering bermain ke garasinya prinsipal kami. Dekat. Nah, karena mungkin saking dekatnya, sering ngomongin hal-hal yang tidak pantas, melecehkan secara verbal terhadap prinsipal kami. Itu yang membuat prinsipal kami tidak nyaman. Namun demikian, prinsipal kami, wabil khusus suaminya prinsipal kami, membiarkan, menganggap karena si oknum dosen ini dianggap orang tua yang tidak perlu dilawan, tidak perlu dibiarkan senyampang, tidak menyentuh secara fisik, merendahkan secara fisik terhadap prinsipal kami. Kasus ini bermula ketika benar bahwa awal persoalan ini kan gara-gara parkir. Benar. Cuman kan ada penyebabnya. Sebelumnya sudah yang ditahan oleh prinsipal kami, ya apa pelecehan secara verbal yang dilakukan oleh oknum ini. Masa sih? Tapi kalau di video kok malah sebaliknya ya. Justru Sahara lah yang kerap melontarkan kata-kata tidak pantas dan tidak sopan kepada Yaimim dan juga istrinya. Tuduhan yang selanjutnya, Zaki Chong menuding bahwa pihak Yaimim lah yang pertama kali memulai konflik ini. Saat itu Zaki Chong memang mengakui kalau kliennya memarkirkan mobil rentalnya di depan rumahnya Yaimim. Tapi itu tidak menghalangi mobilnya Yaimim. Menurutnya mobilnya Yaimim ini sebenarnya masih bisa masuk ke dalam garasi mobil rumahnya. Namun yang terjadi pada saat itu sekitar pukul 3 pagi, Yaimim langsung menerobos masuk ke dalam rumah Sahara, mengambil kunci mobil, menyalakan mesin mobilnya, dan kemudian mesinnya di-blayer-blayer gitu. Nah, Sahara nggak terima karena takut mesin mobilnya rusak. Kemudian terjadilah perselisihan di situ. Yaimim kemudian membuang kunci mobilnya dan langsung kabur masuk ke dalam rumahnya. Kisruh ini bermula ketika benar memang
prinsipal kami parkir di pinggir jalan. Namun kalau melihat dari CCTV sebenarnya masih bisa untuk masuk ke dalam. Nah, namun ya jam 3 pagi, jam 2 atau jam 3 dini hari, kemudian oknum dosen ini entah datang dari mana, pengen masuk, kemudian menelpon prinsipal kami ya jam 3 dini hari kan ya repot juga, orang tidak bangun. Kenapa tidak ditegur dengan cara yang baik saja? Toh hubungannya kan baik. Namun nyatanya oknum dosen ini datang ke garasi, mengambil kunci mobil, ya, masuk ke dalam rumah, ngambil kunci mobil, kemudian menyalain mesin mobil, kemudian di blayer-blayer, namanya haknya orang, kemudian di blayer-blayer. Ya kalau rusak bagaimana? Itu yang kemudian bereaksi. Ya terjadilah perselisihan malam itu, yang akhirnya si oknum dosen ini membuang kunci mobil yang sebelumnya diambil dan di blayer-blayer, membuang, kemudian dia kabur ke dalam dan tidak keluar lagi. Esok paginya, menurut keterangan kuasa hukumnya Sahara, Yaimim meminta maaf kepada Sofian, suaminya Sahara, atas kejadian semalam. Sampai pada pagi harinya si oknum dosen ini meminta maaf. Itu awalnya katanya sih khilaf dan lain sebagainya. Prinsipal kami menganggap ya sudah, masalah itu selesai. Namun nyatanya sering berulah. Itu yang menyebabkan kemudian prinsipal kami berinisiatif untuk memvideo. Tapi hal ini juga nampaknya sudah dibantah ya oleh Rosida, istrinya Yaimim. Menurut Rosida, pada saat itu mobil rental milik Sahara memang parkir tepat di depan rumah mereka. Dan pada saat itu mobilnya ini memblok jalan mereka sehingga mereka tidak bisa mengeluarkan mobil mereka. Sementara besok paginya Yaimim harus hadir di sebuah acara pagi-pagi sekali. Nah, kalau mobil itu tidak dipindahkan, khawatir akan menghalangi jalan sehingga membuat Yaimim ini terlambat datang ke acara tersebut. Mereka sebenarnya sudah mencoba membangunkan supirnya Sahara untuk memindahkan mobilnya, namun upaya mereka membangunkan supirnya Sahara ini gagal karena supirnya ini sangat sulit dibangunkan. Karena sampai jam 3 pagi mobil tersebut masih memblokade jalan mereka, akhirnya Yaimim berinisiatif masuk rumahnya Sahara, mengambil kunci mobil, menyalakan mobil, mungkin bermaksud untuk memindahkan mobilnya. Kenapa Yaimim berani melakukan itu? Ya karena selama ini Yaimim sering membantu usaha rentalnya Sahara. Misalnya aja nih, ada orang rental mobilnya Sahara, kemudian mobilnya dibalikin, kuncinya dikasih ke Yaimim, nah sama Yaimim dikasihin lagi ke Sahara. Jadi memang Yaimim ini sering membantu usaha rentalnya mereka. Jadi sebenarnya punya tetangga kayak Yaimim itu sebenarnya beruntung guys, karena Yaimim ini orangnya ringan tangan, sering membantu. Kemudian soal Yaimim meminta maaf ya, karena pada saat itu dia dilabrak oleh Sofian, suaminya Sahara. Ya pada saat itu dia meminta maaf meskipun dia merasa tidak bersalah ya. Dia meminta maaf karena tidak mau berkonflik saja. Jadi dia meminta maaf bukan karena merasa bersalah, melainkan karena nggak mau cari ribut aja. Tuduhan Sahara kepada Yaimim sebenarnya masih banyak guys. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. LBH Ansor yang membela Sahara kita anggaplah oknum. Pak Ketua Umum PBNU, bagaimana ini LBH Ansor membela Sahara? Itu kan ditanya sama KDM, nanya ke Sahara, apakah betul ada tendang Yaimim? Sahara bilang tidak ada. Terus LBH Ansor dijawab lagi tidak ada. Padahal itu Pak Ketua Umum PBNU jelas itu ada, ditendangnya itu Pak Yaimim itu. Ada Pak buktinya Pak, ditendang itu. Bagaimana ini membawa nama MUNU? Ya karena LBH Ansor mau nggak mau NU terbawa itu Pak. Saya terus terang sebagai warga Nahdien dan juga seorang pengurus di NU, walaupun dalam skala kecil itu tidak sepakat dengan keputusan dari Lembaga Bantuan Hukum GP Ansor Kota Malang yang menjadi kuasa hukum bagi Sahara dan suaminya. Ya, ini sangat rentan bagi jamiah kita, organisasi kita, karena ini akan mempertaruhkan nama besar dan nama baik jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ansor sebagai Banom NU ini kan punya kedekatan secara sejarah dengan para ulama. Nah, dalam kasus ini kan kita lihat dari beberapa video ini, bagi saya ya, saya bukan
belum mengerti kebenarannya, faktanya di lapangan. Tapi dari video-videonya saja kita bisa melihat seharusnya Ansor itu kan mengawal para ulama, para kiai gitu ya, tokoh. Apalagi ini Yai Imin ini kan seorang tokoh figur, seorang dosen, seorang penghafal Al-Quran ya, dan tentunya GP Ansor seharusnya memiliki keinginan untuk memediasi, bukan menjadi tim kuasa hukum dari pihaknya Sahara gitu ya, yang kalau kita lihat di videonya itu kan secara adab, secara itu kan sangat tidak beradab dalam konteks hubungan antar manusia ya, hablum minan nas gitu, antara orang muda dengan orang tua gitulah. Sedangkan Ansor ini yang menjadi Banom NU ini kan kita mengusung nilai-nilai tawasud, tasamuh ya, dan sebagainya. Seharusnya GP Ansor mengevaluasi secara internal, janganlah masuk dalam perseteruan ini, paling tidak jadi mediator, bukan malah menjadi tim kuasa hukum. Saya nggak tahu latar belakang kenapa LBH Ansor mau gitu. Apakah tidak ada klien lain yang bisa diurusi selain kasus ini gitu loh? Kenapa harus LBH Ansor begitu loh? Apakah punya background sejarah kedekatan secara ormas dengan Madas gitu? Saya tidak tahu. Tapi saya yakin ini akan menjadi blunder bagi GP Ansor ke depannya dan mempertaruhkan nama baik NU dan Jamiah kita Nahdlatul Ulama. Ini perlu dievaluasi, itu masukan saya.